Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maria Cynthia Erina dengan NIM 2021 07011087. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ragam bahasa Indonesia. Sebelumnya kalian tahu nggak sih ragam bahasa Indonesia itu apa? Oke, kita langsung ke definisinya aja ya. Ragam bahasa menurut Bachman dalam buku Sri Satata bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dengan kata lain, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Nah, ragam bahasa itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa berdasarkan media ada dua macam, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan memiliki ciri-ciri memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Contohnya, Nia sedang baca surat kabar, atau Ari mau nulis surat. Yang kedua, ada ragam bahasa tulis. Itu kebalikannya dari ragam bahasa lisan. Dia memiliki ketentuan-ketentuan seperti memakai ejaan resmi, menghindari unsur kedaerahan, memakai fungsi gramatikal secara eksplisit. Ragam bahasa yang kedua berdasarkan pendidikan, ada ragam bahasa baku. Ragam ini terdapat dalam karya-karya ilmiah, laporan-laporan, seminar, pidato resmi, wawancara resmi, atau pidato kenegaraan. Sementara itu ada juga ragam tidak baku, terdapat pada penggunaan bahasa sehari-hari seperti di pasar, dalam pembicaraan tidak resmi, artikel populer, media televisi terutama dalam acara hiburan seperti wawancara tidak resmi. Ia memiliki ciri-ciri bahasa baku itu mantap, dinamis, cendekia, dan seragam. Selanjutnya ada yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan bidang wacana. Ragam bahasa berdasarkan bidang wacana dibagi menjadi dua bagian, yaitu ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa populer. Ragam bahasa ilmiah digunakan dalam kegiatan berupa ceramah, sementara bahasa populer digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah, yaitu bahasa Indonesia ragam baku, penggunaan kalimat efektif, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. Selanjutnya ada ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri atas beberapa ragam. Di antaranya adalah ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Contohnya untuk ragam dialek, gue udah baca buku itu. Untuk contoh ragam terpelajar, saya sudah membaca buku itu. Contoh ragam resminya, saya sudah membaca buku itu. Contoh ragam tak resminya, saya sudah baca buku itu. Nah, ketahuan kan di mana perbedaannya antara contoh ragam resmi dan contoh ragam tak resmi. Selanjutnya, kita akan ke ragam bahasa yang kelima, yaitu berdasarkan topik pembicaraan. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan ada 5. Yang pertama itu ada ragam politik. Ragam politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasaan dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua ada ragam hukum. Ragam hukum, salah satu ciri khas dari bahasa hukum adalah penggunaan kalimatnya yang panjang dengan pola kalimat yang luas. Yang ketiga ada ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ada juga ragam fungsional, sering juga disebut ragam profesional, berupa ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Nah, sebagai contohnya itu ada ragam keagamaan, ragam kedokteran, ragam teknologi, dan lain-lain. Selanjutnya, ada juga ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran. Contohnya dunia pers atau media massa cetak. Selanjutnya ada ragam bahasa. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi perasaan dan pikiran
fantasi dan lukisan angan-angan, penghayatan batin dan lahir, peristiwa dan hayalan dengan bentuk istimewa. Selanjutnya, kita ke ragam bahasa yang berdasarkan situasi pemakaiannya, yaitu ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya terdiri atas ragam bahasa resmi dan tidak resmi. Ragam bahasa resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan, peraturan-peraturan, dan undang-undangan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi itu menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi. Nah, ragam tak resminya itu adalah bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi, seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi, Contohnya, bahasa yang digunakan oleh bawahan kepada atasan adalah bahasa resmi, sedangkan bahasa yang digunakan oleh anak muda adalah ragam bahasa santai atau tak resmi. Terima kasih.